Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal bahas tentang modul piutang, yang mana ini pembahasan di minggu ke-12 atau minggu keempat setelah UTS. Nah, di sini ada soal dari Pak Suprayitno, soal tahun lalu yang dengan beberapa penyesuaian. Yang mana jawaban-jawaban di sini sebenarnya bisa kita dapati dari PPT yang ada di LMS. Oke, langsung aja. Soal yang pertama, itu klasifikasi piutang berikut didasarkan pada penyebab timbulnya piutang, kecuali, oke, di sini kan klasifikasi piutang. Ini jawabannya ada pada slide 12. Oh ya, slide ini kita merujuknya ke slide yang baru ya, yang update 2021, yang udah ada di LMS. Oke, di slide 12, disebutkan bahwasanya klasifikasi piutang pada penyebab timbulnya, nih, penyebab timbulnya itu ada 3, jadi ditanya tuh kecualinya. Oke. Nah, di sini ada pungutan, perikatan, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Nah, piutang berupa TGR kan ada nih, tuntutan ganti rugi. Lalu piutang berupa tuntutan perbendaharaan juga ada, dan piutang berasal dari perikatan juga ada. Maka yang tidak ada itu yang B. Jawabannya yang B. Oke, next ke soal kedua. Pernyataan berikut yang kurang tepat adalah, nah di sini kalau misalnya pertanyaannya tentang kurang tepat gitu kan, ataupun kecuali, biasanya tuh sebenarnya nggak cuma di satu slide, kemungkinan jawabannya itu nggak cuma di satu slide. Kayak contoh soal di sini, itu dia itu banyak informasi-informasi yang di A, B, C, dan D itu terpisah-pisah gitu. Nah, kita lihat satu-satu dari slide, dari jawaban yang A ya, di slide 11. Nah, oke. Nah, di sini dibilang piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Nah, di sini kita lihat di PPT-nya. Sebentar. Slide 18. Nah, di sini. Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Berarti kan ini benar ya? Nah, berarti karena yang ditanya kurang tepat, berarti bukan ini jawabannya. Nah, next kita lihat lagi di yang B. Pengisian piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Ini ada juga jawabannya di slide nomor 18. Ini, pengisian piutang tidak tertagih disajikan secara tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Karena jawabannya juga udah tepat, jadi bukan ini jawabannya. Kita lihat ke slide 11 yang nomor C. Kualitas piutang merupakan hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Ini juga ada di ini, di poin yang pertama. Nah, jadi di sini tuh yang C juga benar. Nah, kita lihat di yang D sekarang, yang terakhir. Nah, di sini ya jawabannya itu ada di slide 19. Disebutkan bahwasanya barang jaminan dan barang sitaan tidak perlu diungkapkan pada CALK. Padahal jelas-jelas pengungkapan piutang jangka pendek pada CALK itu bahwasanya barang jaminan atau barang sitaan itu harus diungkapkan seperti itu. Sedangkan di sini dibuat tidak perlu, maka ini jawaban yang kurang tepat. Nah, inilah jawaban yang diminta gitu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next ke nomor 3. Bukan bagian dari ruang lingkup modul piutang adalah, yang ditanya adalah bukan bagian ya. Jadi yang bukan, kita lihat dari slide 20. Nah, kita lihat ruang lingkupnya apa-apa aja, ada 3. Ruang lingkup dari modul piutang ini ada transaksi piutang PNBP, ada penjualan angsuran TPA, dan ada penjualan TP-TGR. Nah, dari jawaban-jawaban yang ada, itu yang salah itu yang C, yang piutang perpajakan. Ini yang bukan dari lingkup modul piutang. Oke, jawabannya yang C.
Oke, sampai di sini ini masih cukup ini, maksudnya mudah dipahami karena di sini tuh ada semua di PPT ya. Terbukti ada jawabannya di PPT gitu. Jadi masih bisa di searching. Nah, yang keempat itu pertanyaannya tentang penyisihan piutang dilakukan pada periode. Di sini kan dibuat nih slide 36. Nah, mungkin kita bisa juga dengan carinya itu dari salah satu jawaban gitu. Misalnya kita tes saja periode ya. Kita cari kata kunci dari soalnya itu periode. Nah, next. Nah, di sini ada dibuat ya. Jadi, untuk melakukan penyisihan, minimal harus sudah tutup buku sampai dengan bulan. Oh, ini nih. Digunakan untuk melakukan penyisihan piutang setiap semesteran. Jadi, penyisihan piutang itu di modul piutang itu digunakan untuk melakukan penyisihan piutang setiap semesteran. Jadi, kita tahu di sini bahwasanya periode untuk penyisihan piutang adalah periode semesteran. Seperti itu. Oke, next ke soal nomor 5. Soal nomor 5 disebutkan bahwasanya pernyataan berikut yang tidak tepat. Lagi-lagi yang ditanya adalah tidak tepat. Jadi di soal-soal siap ini kebanyakan memang ditemukan bahwasanya soal-soal yang ditanya itu adalah kecuali, tidak tepat, yang bukan kayak gitu. Jadi lebih teliti lagi mungkin di soalnya. Oke, nah di sini kita bisa cek satu-satu di satu-satu ya, kayak yang tadi nomor 2. Jadi jawaban di sini yang tepatnya itu ada terpencar-pencar. Jadi kita bisa lihat dulu satu persatu gitu. Oke, dari yang A, penghapusan piutang di jurnal di buku besar kas. Nah, di sini penghapusan piutang itu tidak di jurnalnya, ada palang di sini, ada X, lambang X. Di sini di palang, tidak di jurnal di buku besar, dia cuma di jurnal di buku besar akrual, bukan buku besar kas. Gitu. Jadi ini salah, pernyataan ini salah. Karena yang ditanya tidak tepat, maka jawabannya yang A gitu. Nah, kita coba cek lagi jawaban untuk B, C, D ya. Ini yang B, yang ini C, yang ini yang D. Koreksi piutang di jurnal di buku besar akrual. Oke, di sini koreksi piutang di jurnal di buku besar akrual ini benar gitu. Karena yang ditanyanya tidak tepat, maka jawabannya yang A. Oke, kita next lagi ke soal nomor 6. Aktivitas settlement piutang dan keterkaitan modul dalam sakti yang tidak benar, lagi-lagi yang ditanya yang tidak benar adalah, nah di sini, kalau misalnya teman-teman lihat di video penjelasan terkait modul piutang, settlement ini adalah aktivitas ini pelunasan gitu ya. Piutang itu kan adanya berarti pinjam meminjam gitu kan, hutang piutang. Nah, jadi aktivitas settlement ini adalah aktivitas pelunasannya lah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya apa yang tidak benar nih, yang tidak benar. Di sini udah ada jawabannya di slide nomor 32. Nah, jadi untuk aktivitas settlement ini sendiri ataupun pembayaran ya, pembayaran atau settlement piutang itu mencatat pembayaran piutang itu yang berasal dari potongan SPM dari modul dari potongan SPM dan atau perekaman setoran menggunakan ADK upload Simponi pada modul bendahara gitu. Jadi ini jawabannya yang B. Sebentar, mencatat pembayaran piutang yang berasal dari potongan SPM dari modul pembayaran dan atau perekaman setoran menggunakan ADK upload Simponi pada modul. Oh, bentar ya. Oke. Coba kita cari jawaban yang lain dulu ya. Setoran
Oke, ini mungkin dikoreksi ya, kalau misalnya di nomor 6 ini, koreksi soalnya adalah yang benar berarti. Yang benar terkait dengan aktivitas settlement piutang. Jadi jawabannya yang B. Mencatat setoran pembayaran piutang. Oke. Nah, di sini kan kalau misalnya menurut kunci jawaban itu jawabannya D, tapi jawaban yang D ini benar seharusnya kan. Jadi dia tuh seharusnya kalau misalnya di sini tuh kalau jawabannya D itu dia harusnya benar. Nah, nomor A ini juga kalau misalnya kita lihat terkait dengan integrasi modul dalam sakti itu sendiri dari modul piutang, itu SBS juga di modul bendahara kan, terkait dengan settlement-nya. Nah, terus kalau misalnya SSBP non SBS itu juga ada di sini. Nah, yang nggak ada itu yang nggak ada itu yang nomor B ini yang ditanyanya terkait dengan potongan SPM menggunakan ADK upload Simponi pada modul bendahara. Karena kalau misalnya pembayarannya itu lewat SPM-nya, nih kita lihat ke PPT-nya, kalau settlement lewat SPM itu dia di modul pembayaran gitu, bukan di modul bendahara. Nah, kemungkinan kalau misalnya yang ditanyanya tidak benar, itu jawabannya B gitu. Nah, tapi ini kan kunci jawaban ini adalah kunci jawaban yang memang ada di pembahasan punya tahun lalu ya. Jadi ini adalah pembahasan yang disarankan punya tahun lalu. Nah, jadi nanti mungkin kalau misalnya emang akan ada perubahan itu silakan teman-teman cek di komennya, komen video ini. Kalau misalnya ada perubahan ataupun ada konfirmasi lainnya, itu mungkin akan dikasih tahu di komen ataupun di deskripsinya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang punya pendapatnya sendiri itu bisa diisi aja di sini standar id/bebas. Nah, ini ya standar.id/bebas. Nah, nanti bisa teman-teman tulis saja di situ kalau misalnya ada masukan lain. Nah, ini nanti mungkin setelah ini dikonfirmasi dulu gitu ke dosennya. Oke. Nah, nomor 7, kita lanjut lagi ke nomor 7. Berikut adalah laporan yang dihasilkan modul piutang, kecuali. Nah, apa aja nih yang di output ataupun laporan yang dihasilkan di modul piutang? Ada outputnya itu ada kartu piutang, ada kartu pengisian piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang yang sudah lunas, rekapitulasi transfer keluar dan transfer masuk, serta laporan piutang jatuh tempo. Nah, di sini yang nggak ada itu kan ditanya yang kecuali ya. Berarti yang A, karena nggak ada yang tentang debitur. Kalau TKTM ini, itu yang ini, transfer keluar dan transfer masuk. Gitu. Oke, ke nomor 8, modul pada sakti berikut tidak terkait dengan modul piutang. Nah, kita lihat nih di integrasi tadi, bahwasanya yang terkait dengan modul di sakti, terkait dengan modul piutang, itu ada modul bendahara, pembayaran, administrasi, dan juga GLP. Nah, yang nggak ada itu adalah modulnya persediaan. Oke. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Oke, ke nomor 9. Piutang yang berasal dari pendapatan atas laba BUMN adalah bagian dari, ini bisa kita lihat di slide juga, slide nomor 14,
Yang mana piutang bukan pajak itu mencakup piutang dari pendapatan laba BUMN nih. Yang poin nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Yang terakhir, nomor 10, berikut merupakan dokumen sumber untuk mencatat piutang pada modul piutang kecuali. Nah, dokumen sumber untuk mencatat piutang itu ada beberapa. Nah, di sini dikasih tahu ada misalnya contohnya surat ketetapan, surat penagihan, surat keputusan pimpinan atau kementerian atau lembaga, surat pernyataan tanggung jawab melunasi piutang, dan lain-lain. Nah, kecuali apa? Kecuali SPP ataupun surat perintah pembayaran, surat permintaan pembayaran. Surat permintaan pembayaran. Nah, ini tuh bukan termasuk di modul piutang. Oke, nah mungkin sekian dulu dari video kali ini. Kalau misalnya ada masukan ataupun tanggapan lainnya, itu bisa diisi di link tadi, standard.id/bebas. Dan jangan lupa kalau misalnya nanti ada perubahan, bakal diinfoin di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.